Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan jawaban yang hampir ya. Mata kuliah menghantar teknologi informasi. Nama saya adalah Santo di kelas 01 PLI 011, NIM-nya 2401180. Di dalam penjelasan kali ini ada 4 poin. Poin pertama adalah peran database dalam sistem informasi suatu perusahaan, bagaimana penggunaan L, DDB dapat membantu dalam mengelola data dengan contoh implementasi penyimpanan data pelanggan. Poin kedua, fungsi internet dan World Wide Web dalam teknologi informasi. Bagaimana Apache Web Server berkontribusi dalam mengelola layanan web pada suatu organisasi dan contoh penerapan dalam hosting situs perusahaan. Poin tiga, perbedaan antara paradigma pemrograman prosedural dan aplikasi objek. Contoh kasus sederhana yang menunjukkan kelebihan paradigma berorientasi objek dalam pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi. Poin keempat, analisis perkembangan e-commerce di Indonesia dalam tahun terakhir. Identifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan elektronik terjadi untuk mendukung transaksi perdagangan. Itu masuk poin yang pertama. Itu peran database dalam sistem manajemen perusahaan. Bagaimana pengguna SQL, MariaDB dapat membantu dalam mengolah data. Peran database sangat penting dalam sistem manajemen informasi untuk menjadi pusat penyimpanan dan pengolahan data yang mendukung proses bisnis perusahaan. Penggunaan SQL dalam MariaDB membantu mengelola data secara efektif melalui fitur-fitur yang memungkinkan perusahaan untuk menyimpan, mengakses, memanipulasi, dan menganalisis data. Implementasi e-commerce menggunakan MariaDB mencakup pembuatan struktur database, penyimpanan data pelanggan, mengelola data untuk menunggu proses. Lanjut, kita masuk poin kedua, yaitu internet dan World Wide Web. Dalam teknologi informasi, bagaimana Apache Web Server berkontribusi dalam mengelola layanan web pada suatu organisasi dan untuk penerapan perusahaan. Internet dan World Wide Web atau disingkat WWW adalah dua konsep yang saling terkait dalam teknologi informasi. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia, sedangkan World Wide Web adalah sistem informasi yang dibangun di atas internet, memungkinkan pengguna untuk mengakses dan berbagi informasi melalui halaman web. Kontribusi Apache Web Server dalam mengelola layanan web itu kestabilitasan dan keandalan, fleksibilitas dan konfigurasi, dukungan untuk berbagai protokol, kompatibilitas dengan berbagai platform, komunitas dan dukungan. Ini adalah gambar suatu penerapan dalam anak. Masuk ke poin ketiga, perbedaan antara paradigma pemrograman prosedural dan berorientasi objek. Berikan contoh kasus pada sederhana yang menunjukkan kelebihan paradigma berorientasi objek dalam mengembang aplikasi. Prosedural. Prosedural berisi tentang berbasis langkah prosedur, program dibangun menggunakan fungsi dan prosedur, data dan fungsi dipisahkan, enkapsulasi tidak ada atau sangat terbatas, kode sulit digunakan kembali atau dimodifikasi. Berorientasi objek. Oke. Berbasis objek menggabungkan data
dan metode program dibangun menggunakan kelas dan objek, data dan metode dikelompokkan dalam objek, memungkinkan pengulangan metode melalui pewarisan dan polimorfisme. Contoh kasus manajemen data pegawai dengan nama, jabatan, gaji. Proseduralnya tidak ada pengembangan logis antara data dan bukti, rentan kesalahan, sulit mengelola jika banyak data pegawai. Berorientasi objek atau OOP, data dan metode dijadikan satu kelas, lebih mudah untuk mengelola banyak pegawai sebagai objek. Kode lebih modular dan dapat ditambahkan atau atribut tanpa mempengaruhi kode. Oke, masuk ke poin terakhir yaitu 4, perkembangan e-commerce dalam 5 tahun terakhir di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan pertumbuhan e-commerce di Indonesia yaitu akses internet yang meningkat, penggunaan smartphone, perubahan perilaku konsumen, logistik dan pengiriman yang efisien, beragam metode pembayaran. Dalam e-commerce ada peran EDI, Electric Data Intelligence, yaitu sebuah sistem yang memungkinkan pertukaran data bisnis secara elektronik antar organisasi, namun ada tantangan di dalam e-commerce di Indonesia. Infrastruktur teknologi yang terbatas, biaya implementasi yang tinggi, standaritas data yang beragam, kurangnya pengetahuan dan keterampilan. Dan berikut adalah diagram prediksi angka pengguna e-commerce di Indonesia. Jadi kita bisa lihat dari 2018 hingga 2024, penggunaan e-commerce di Indonesia semakin meningkat. Di awalnya 5 hingga 680. Naiknya sangat signifikan, tapi zamannya waktu ini akan tetap meningkat hingga bisa 1.000 ataupun 10.000 di tahun. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.